sepakat mengatakan Engkaulah harapan kami. Engkaulah kebahagiaan kami satu-satunya. Apapun dan siapapun jangan sampai mencegah kebahagiaan kami. Hanya Engkau satu-satunya. Itu yang membuat kami akan merasa lega hari lepas hari dalam hidup kami. Itu yang membuat kami bisa menikmati Tuhan hari lepas hari. Olehnya Bapa, seberapa banyak kami yang hadir, fokuskan kami dengan setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu yang adalah kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan, yang berbicara, yang mendengar, semua dalam urapan yang sama. Roh Kudus menolong kami semua, bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman. Maka kami semua akan menjadi orang-orang paling berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Saya boleh buka ya ini ya. Susah bernapas. Ya puji Tuhan, kalau di gereja kami memang sudah onsite, tapi tetap juga sama, tidak boleh lepas ya. Nah, ya oke. Bapak Ibu dikasih Tuhan, rasanya kita lama sekali ya, 3 tahun kali ya. 2019 terakhir, jadi 2020, 21, 22 ini udah masuk tahun ke, aduh luar biasa ya. Tapi saya percaya, walaupun kalau kita ketemu, kalau lihat saya kan sudah banyak kerut, sudah. Tapi biarlah kalau ketemu rohani kita semakin kuat ya. Dan saya melihat ini dua, saya senang sekali lihat dulu mereka kecil-kecil, lincah sekali. Benar-benar lincah, apa aja mau dipegang, udah kayak orang-orang gede. Jadi saya begitu mau datang saya ngebayangin, ini sudah seperti apa ya mereka ya. Ternyata setinggi papa juga ya semua ya. Ya puji Tuhan, yang kecil-kecil udah gede, yang gede-gede makin gede, belum yang sangat gede udah tua. Kita masuk sangat gede ya. Nah oke. Saya mau katakan bahwa seperti kesaksian tadi ya, asal orang tinggal di dalam Tuhan, enggak usah khawatir. Bahkan saya mau katakan ya, sembuh atau tidak sudah bukan masalah lagi. Ya, sembuh atau tidak bukan masalah. Kenapa? Hari-hari ini hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan yang sangat singkat ya. Nah olehnya saya tetap mau katakan, sekalipun waktu ini singkat, tapi saya mau katakan bahwa tahun ini harusnya tahun berkat. Ya, tapi kenapa tahun berkat? Ada alasannya. Tahun kekudusan. Ingat, tanpa kekudusan, atau ini topik kita ya, soal kekudusan kan ya. Nah, tapi saya ada satu ayat yang biasa kita baca lah, mungkin kita udah hafal di Matius pasal 5 tentang perkataan Tuhan, perkataan-perkataan berbahagia. Salah satu adalah pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, seperti tadi kan adik kita kan melihat Allah, bukan lihat secara fisik, tapi lihat perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Nah, itu yang harus kita rebut di waktu yang masih sisa ini. Saudara mau punya mobil atau tidak itu udah bukan masalah. Mau sembuh atau tidak bukan masalah. Mau menikah atau tidak bukan masalah. Mau punya anak atau tidak bukan masalah. Karena itu semua orang juga yang tidak percaya Yesus juga mengalami kok. Tetapi tujuan kita utamakan mau pulang ke rumah Bapa. Nah, di sanalah tempat yang tidak ada lagi masalah. Nah, ketika tidak ada masalah itu ditentukan hari ini. Kalau hari ini itu yang jadi pikiran soal apa hendak kumakan, kupakai, kita ketinggalan nantinya. Tapi bukan berarti itu tidak dilakukan. Itu tanggung jawab saja. Tanggung jawab. Tapi hati jangan melekat, waktu jangan melekat, pikiran jangan melekat ke situ. Karena kalau kita sudah menjaga kesucian hati, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, melihat Allah, yang melihat perbuatannya yang luar biasa, perbuatan yang ajaib, yang luar biasa seperti tadi. Apa artinya orang sembuh tanpa melihat Allah? Tapi sembuh karena melihat Allah, yang melihat Allahnya itu yang nomor 1. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain tambahan. Jangan cari tambahan. Sebab tambahan itu banyak orang gak percaya Yesus kok dapat tambahan. Kok itu yang menjadi prioritas? Gak perlu. Kalau cari kerajaan Allah, jangan khawatir. Tambahan itu ada dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang lebih dulu kita miliki. Nah, yang pertama saya mau ajak kita tentang kekudusan ini dari perjanjian lama. Hasil daripada tadi saya berkata tahun berkat, itu cuma dengan kekudusan. Bukan hal-hal yang lain. Semua dengan kekudusan. Coba kita buka dalam kitab-kitab Keluaran ya.
Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga. Saya langsung saja ya, ayat yang kelima. Keluaran 3 ayat yang kelima. Ini cerita tentang Musa ketika dipanggil Tuhan untuk membawa orang Mesir keluar dari orang Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Sekalipun bukan itu sebenarnya, karena Abraham sudah melihat bukan tanah yang dilihat oleh manusia ini. Abraham sudah melihat jauh di depan sana ada tempat yang dibangun oleh Allah sendiri ya, jadi langit baru bumi baru. Tapi di perjanjian lama sebenarnya intinya kalau kita mau ambil ayat perjanjian lama untuk soal-soal kesembuhan, soal berkat dan lain, soal fisik semua di perjanjian lama. Mengapa? Tuhan mau kasih tunjuk dulu eksistensinya yang dahsyat, yang ajaib dan luar biasa lewat perjanjian lama. Tetapi ketika kita sudah ada di perjanjian baru, karena waktunya sudah sangat singkat dan sudah gagal, bumi ini sudah gagal, Tuhan tidak berbicara lagi tentang hal-hal yang seperti itu. Yang dibicarakan adalah yang di dalamnya. Sebab yang di luar di perjanjian lama kan urusannya ini. Nah, sedangkan di perjanjian baru dikatakan bukan tidak berhubungan, bukan, tetapi waktunya sudah tidak ke sana. Daging sama sekali tidak berguna. Iya ya, Yohanes pasal 6 ya, 6:3. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Jadi bukan daging ini karena tidak berguna tidak dirawat, bukan. Tetapi tujuan akhir kerajaan Allah itu dulu harus dicapai. Karena susunan daging ada dalam kerajaan Allah yang kalau kita sudah capai ya. Nah, Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan begini. Lalu ia berfirman ini kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 2023 yang kita pijak ini, kalau kita tahu bahwa ini kudus, enggak usah khawatir tentang hal apapun juga. Ya, ini memulai perjalanan mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu tidak mudah. Kenapa? 450 tahun mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang ada di Mesir, di mana penyembahan berhala, sampai akhirnya kan mereka di padang aja mereka buat lembu untuk disembah. Itu karena mereka sudah terkontaminasi. Padahal Allah tidak kelihatan tapi disembah lewat keadaan yang Tuhan sudah utarakan kepada Musa, kepada Harun. Nah, Alkitab mengatakan ayat ini mengatakan kepada Musa tempat di mana engkau berpijak. Kepada kita di mana kita berpijak itu kudus. Nah, kalau itu kita jaga, maka mujizat demi mujizat pasti akan terjadi. Akan terjadi banyak berkat. Yang penting jaga kekudusan. Karena tanpa kesucian hati, ya tadi kita udah baca yang pertama ya, dalam kitab Matius pasal 5 tentang perkataan berbahagia. Tanpa kesucian orang tidak bisa melihat Allah. Allah tidak perlu dilihat secara fisik seperti apa. Bukan, dulu dia berbentuk manusia sudah naik ke surga, roh sudah ada dalam kita. Nah, melihat dia lewat perbuatan yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa. Bisa kita nikmati hari lepas hari. Tanpa Tuhan. Dan ingat perbedaannya, orang di luar sana mengatakan juga apa yang kita nikmati dia nikmati. Tapi dia nikmati dengan cara-cara mereka, tanpa kerajaan Allah. Tapi kita di dalam kerajaan Allah, tambahan-tambahan itu pasti ada. Jangan khawatir, tapi jangan uber tambahan itu. Sebab kita akan ketinggalan. Saudara dikasih Tuhan, tidak harus umur tua kan orang meninggal. Ya, tidak harus sakit kan orang meninggal. Jadi banyak cara Tuhan memanggil kita. Nah, selama masih ada nafas, itu kesempatan bagi kita untuk berproses terus. Sebab kekudusan ini bukan pemberian Allah. Itu harus Alkitab katakan berusahalah, kejarlah kekudusan. Jadi itu bukan pemberian. Yang pemberian Allah adalah Roh Kudus. Nah, saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Roh Kudus yang ada di dalam kita. Coba saudara bayangkan begini ya. Nanti buka Google ya. Di alam semesta ini, bumi yang kita tempati ini satu galaksi. Ada bumi, ada matahari, ada bintang, ada planet-planet Pluto, Mars dan lain-lain ya. Nah, itu cuma satu galaksi namanya. Di jagat raya ini ada bermiliar galaksi. Makanya kalau langit baru bumi baru terlalu mudah bagi Tuhan, banyak lah, stoknya banyak. Ya, kemudian kalau orang berbicara, kalau saudara buka ada yang namanya Andromeda. Katanya bintang terbesar. Matahari aja ini dibandingkan bumi ini dibandingkan dengan matahari, ini bumi ini kecil.
Ya, kemudian dibandingkan dengan Andromeda, matahari aja jadi kecil. Nah di jagat raya ini banyak sekali. Belum lagi yang dikatakan ada black hole, ya, yang jaraknya ya ukurannya kan tahun cahaya, ya. Jadi itu ukurannya berjuta kilometer, tidak bisa terbayang oleh pikiran. Dan satu yang harus kita tahu, semua bergerak. Dan kalau saja menyentuh bumi, habis ini bumi. Tapi kenapa bergeraknya tidak menyentuh bumi? Karena dikuasai oleh Allah. Roh Kudus menguasai seluruhnya sehingga tertata dengan baik. Dan ingat, roh yang sama yang menguasai alam semesta, yang menguasai laut yang tidak naik menutupi darat, yang menguasai matahari yang tidak menabrak bumi, dikuasai oleh Roh Kudus. Roh yang sama Allah tempatkan di dalam kita. Dahsyat sekali kan? Dan kita tidak disuruh kuasai jagat raya. Kita hanya disuruh kuasai hidup kita, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Ada banyak jiwa-jiwa, sebab tanpa kekudusan bagaimana jiwa-jiwa baru mau datang, ya kan? Kalau mereka lihat baik pelayan, baik jemaat itu tidak menjaga kekudusan, nah ada berkat lah, termasuk berkat jemaat. Karena setiap jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, bukan mobil, bukan rumah, jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Nah kalau kita hidup menyimpang, bagaimana jiwa-jiwa mau datang kepada Tuhan? Artinya kita yang sudah membatasi mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah roh yang sama yang dahsyat itu yang ada di kita harus menguasai kita, dan dia mampu menguasai kita untuk hidup kudus. Ya kan Allah sudah tempatkan rohnya di dalam kita. Nah memulai ini saudara tentu saja sudah baca ya Alkitab berkali-kali ya, 3-4 pasal lah sehari, pasti berkali-kali setiap tahun kita bisa baca. Dari sini kita bisa melihat apa yang terjadi sepanjang perjalanan Musa. Kalau Musa dari awal tidak menjaga kekudusan, tidak bakal orang Israel seperti itu. Tapi bukannya gagal rencana Tuhan, masih ada Musa yang lain kok. Sebab kalau saudara baca di ayat yang ke-8 dikatakan begini, sebab aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Israel dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Jadi aku telah turun. Musa gagal, ada Musa yang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gagal menikmati berkat di tahun ini karena tidak jaga kekudusan, orang lain yang akan menikmatinya. Orang lain yang mau menjaga kekudusan. Kenapa tidak kita? Yang hari Minggu masuk gereja, yang tiap hari ada doa kita. Harus kita. Nah dimulai dengan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara bisa baca di Amsal pasal 4. Nah mari yang kedua kita lihat ya. Kita buka di kitab Yosua. Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua. Yosua pasal yang ke-5. Musa, ya nah ini kita juga melihat bahwa seperti Musa yang sudah mulai dengan kekudusan, sempat juga terantuk kan? Ya, ketika dia pukul yang tidak boleh yang kedua kali, ya Tuhan marah sehingga gara-gara itu dia tidak mau masuk orang Israel. Sekalipun dia diselamatkan, tapi tidak masuk. Yang membawa masuk justru Yosua. Yosua itu abdi Musa yang sudah ikut-ikut Musa, berdiri selalu di pintu gerbang ketika Tuhan melawat lewat awan kemuliaan dan seterusnya. Dia sudah lihat gaya hidup Musa, dia ikut contoh dan seterusnya. Kami di gereja sedang regenerasi juga. Ya, karena kami di tim pastoral sudah ya usia-usia seperti inilah ya. Nah, jadi sudah mendidik yang lebih muda lagi untuk menggantikan. Tidak mudah. Sebab generasi lepas generasi kalau kita dulu, aduh apa aja rela. Mau masuk keluar kemana-mana, mau jalan kemana-mana demi jiwa-jiwa. Mau kantong dikosongin juga buat jiwa-jiwa, enggak ada masalah. Kalau sekarang saya lihat generasi berikut udah mulai mikir-mikir. Ya, selalu bilang terbatas, selalu ada aja. Jadi saya melihat, kalau lihat dulu Yosua mengiring Musa, dia duduk, dia ikuti semua Allahnya Musa seperti apa. Sehingga Tuhan tidak salah pilih untuk menggantikannya. Nah ini generasi-generasi berikut. Ya kalau dulu kan ada Oma Giok ya. Nah sekarang anak-anak. Nah ya berikut udah yang muda-muda sudah mesti siap untuk menggantikan. Nah menggantikannya ini nih standarnya ada sebenarnya di Alkitab. Ya salah satu contoh adalah ketika Yosua. Nah di Yosua pasal yang ke-5 saya ke poinnya aja, nanti kita baca ya setiap perikop ya. Nah ayat yang ke-15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu Allah sendiri ya, berkata pada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu,
Sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. Ndak tunda-tunda. Ya, tempat. Kenapa? Mereka sudah memasuki tanah Kanaan, masih akan menghadapi yang pertama yang harus mereka menghadapi, yaitu Yeriko. Ya, bangsa Yeriko dengan temboknya yang luar biasa itu. Saudara kalau pergi ke Israel masih bisa melihat bekas sisa dari tembok Yeriko, masih ada potongannya. Temboknya ya mungkin segini ya, tebalnya. Itu digepok, dipanah, di ini enggak bisa. Dan zaman dulu kan belum ada bom. Ya, belum, enggak bisa diledakin. Jadi mesti pakai fisik, pakai alat. Tapi saudara, gara-gara Yosua menanggalkan semua yang tidak boleh, tidak benar, tidak baik, maka yang terjadi adalah tembok Yeriko ini cuma dengan keliling dan dengan trompet kan, udah pernah baca kan, itu bisa runtuh. Itu luar biasanya. Dimulai dengan apa? Mulai dengan kekudusan. Aduh, kalau baca di dalam Alkitab memang kita belum masuk di perjanjian baru yang benar-benar memang tidak ada pilihan. Orang percaya tidak lagi ada pilihan dan tidak ada kompromi. Ya, kita boleh lihat seseorang yang tidak melakukan yang benar, orangnya tidak perlu dibenci, tetapi kelakuannya itu tidak boleh ditolerir. Ya, yang kerja jangan korupsi. Ya, dimulai dengan korupsi kecil, tolerir sedikit, kompromi sedikit, lama-lama ya sambo. Iya kan? Ya saya bisa menyebutnya karena kan itu viralnya itu luar biasa. Cuma saya tidak mau melihat keadaan apa di balik semua itu. Ya, mengapa? Ketika ada seseorang mengatakan begini ke saya, aduh ibu, yang lakukan Kristen, yang dibunuh Kristen, bosnya Kristen, disebut semua Kristen sampai Kapolri. Saya cuma diamin dengan satu firman, syukur. Kok syukur? Ya syukur karena Kristen. Lah kok jadinya bukannya mempermalukan? Yang kukasihi kutegur. Jadi yang lainnya yang bukan Kristen tidak ditegur. Ayat itu kenanya seperti apa? Berarti yang tidak kukasihi. Jalan aja terus dengan kejahatan sampai pada titik yang tidak bisa balik lagi. Tapi kalau begini kan, saya cuma satu berdoa, biarlah keluarga-keluarga yang tadi dia Kristen disebut itu bertobat. Ya, yang kukasihi kutegur, kalau tidak mempan kuhajar, itu kan Alkitab katakan. Supaya apa? Relakanlah hatimu dan bertobat. Cuma itu aja kok titiknya. Cuma di pertobatan aja. Sebab apa? Kalau bertobat, kerajaan Allah udah kita miliki. Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Aduh saudara dikasih Tuhan, ya dosa aku kecil-kecil lah. Kecil-kecil apa? Ya kata orang gak boleh merokok. Lah memang gak boleh. Terus kenapa? Aduh tante kan cuma merokok. Nah ada juga di Alkitab. Ya ampun saudara, ini kan bait Allah, bait Roh Kudus. Ya memang harus kudus dalam semua segi, nanti kita baca. Ya, nah ini yang kedua dulu, Yosua disuruh tanggalkan dulu. Kenapa? Karena mereka sudah ada musuh di depan. Tidak bisa melihat Allah. Cuma Allah yang mampu mengalahkan musuh ini. Ingat aja temboknya sebegitu tebal. Mana ada orang Israel mampu? Masih ketok-ketok udah ditombak sama musuh, udah dipanah sama musuh. Jadi cuma keliling aja, itu hal yang luar biasa. Jadi adik mengalami hal-hal yang begini, itu Tuhan mampu, sangat mampu. Sangat mampu. Jaga kekudusan. Ya, nah sebelumnya waktu mereka mau menyeberang, coba buka di pasal yang ketiga. Ini orang Israel, pasal yang ketiga. Saya baca, ini judulnya menyeberang sungai Yordan. Ya, kamu melihat orang Lewi, kemudian dikatakan harus kuduskan. Ya, sorry ini saya. Pasal yang ketiga, Tuhan berkata ke mereka, kalau mereka mau angkat, aduh di mana ini ayat nih? Ini soalnya udah agak usur, hafal-hafal ayat agak repot. Coba ya, saya ada buat catatan. Yosua 3 ayat 5, iya ya. Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab Tuhan akan melakukan perbuatan yang luar biasa. Nah saudara dikasih Tuhan, ini bukan dibilang kepada satu orang, ini dibilang kepada satu bangsa, tidak mudah. Aduh coba nih Pak Gembala terus kasih aturan, enggak semua lakukan aturan. Nah ini aturannya ini mematikan buat bangsa ini kalau tidak dilakukan.
mematikan. Ingat aja Akan, kan? Akan yang ambil harta-harta yang ini buat pakai sendiri. Waduh, itu marahnya Tuhan sampai berapa banyak keluarganya yang, aduh saya sampai bilang Akan yang bikin dosa keluarga dia yang habis. Coba tuh, itu marahnya Tuhan. Mengapa? Karena itu membuat satu bangsa nanti binasa. Nah ini satu bangsa yang disuruh kalau mau menyeberang kuduskan. Termasuk dulu kalau saudara baca tentang hal kekudusan ini, yang suami istri aja tidak bisa boleh berhubungan kalau mau kekudusan. Sampai sebegitu. Ya, nah ini pun menahan untuk satu bangsa untuk melakukan seperti itu tidak mudah. Nah gereja mau maju, pelayanan mau maju atau secara pribadi mau maju, memang harus jaga kekudusan. Banyak hal-hal sekarang ini ya saudara, dengan adanya gadget, ini banyak sekali pencobaan. Orang berpikir kekudusan itu tidak karena hanya soal seks. Tidak saudara, tidak hanya soal seks. Penawaran-penawaran yang ada di gadget yang seharusnya sudah tidak perlu bagi kita. Saudara kalau mau jadi murid Tuhan, tidak punya hak apa-apa. Coba buka dulu di ayatnya. Kita buka di dalam kitab Lukas. Ini bagaimana? Boleh ya? Nggak bisa kan ya? Maaf nih. Boleh. Boleh begini aja ya supaya saya lebih bebas buka Alkitab. Oke, terima kasih. Nah, coba kita buka Lukas pasal yang ke-14. Ayat yang ke-33. Bapak Ibu bagusnya catat dulu ya, nanti share lagi dengan keluarga. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Coba tuh. Jadi kita tidak boleh suka-suka kita menggunakan semua kepemilikan kita. Tidak boleh suka-suka kita. Ya, saya kan udah bawa 10%. Terus ya 90 suka-suka dong, namanya aku yang mencari, aku yang kerja, aku yang dapat duit. Kan udah kasih yang 10%. Mau spend yang 90 tetap tanya ownersnya. Kita ini cuma manajer, cuma pengelola. Kita bukan pemilik, bahkan bukan pemilik kehidupan kita. Kalau ini mindset kita sudah dirubah seperti itu, saudara tidak akan khawatir ke depan. Saya kasih contoh, mungkin saya pernah kasih kesaksiannya. Ini kan suami ya. Ini sempat di ICU tadi ngomong 21 hari dengan ventilator juga. Ya, waktu Delta. Ya. Aduh, pada saat itu sudah dikasih Tuhan. Saya ini seperti orang mau jalan aja udah susah. Sebab dia di Manado di rumah sakit, saya di Jakarta. Karena ada urusan aja terus kena di sana. Dan itu sudah merah di Manado sampai hitam. Dan pada zaman waktu itu ya pasien aja sudah di tenda-tenda di luar. Sudah tidak muat. Berebutan ini alat ventilator karena kekurangan oksigen kan. Yang punya oksigen aja mati kok. Ya, yang punya semator ya. Nah, kemudian keadaannya kalau sudah dari puji Tuhan, ya itu kembali lagi Tuhan berperkara dengan orang-orang yang mau berperkara dengan Tuhan, ya. Sebab kepala rumah sakit dan banyak dokter dan semua, namanya di Manado tidak terlalu besar seperti Jakarta kan. Jadi kepala rumah sakit itu sama-sama kami alumni dari Don Bosco. Kemudian dokter-dokter yang merawat ada yang keluarga sendiri, ada yang teman-teman punya anak-anak dan lain-lain. Jadi saya dapat berita cukup lancar. Tapi dengan berita lancar itulah yang melemaskan. Ya toh, kalau sudah bilang Mei banyak berdoa, kenapa? Saturasi oksigennya turun. Aduh, itu lemes banget. Ya, lemes banget. Tapi pada satu titik di mana saya menyerah. Saya bilang Tuhan, kalau udah begini ya, kalau Tuhan mau ambil, ya sudah sama-sama aja deh kita. Karena saya udah rasa juga sudah tidak berdaya. Karena terlalu jauh kan. Mau pulang juga dibilang gak perlu. Kenapa? Ya gak boleh masuk. Dokter aja gak boleh masuk kecuali petugas yang di dalam situ. Cuma sampai di satpam. Udah jadi gak boleh pulang, ya udah gak usah pulang lah. Nah kemudian sudah pada satu saat ada suara sepertinya begini. Ini hanya proses pemurnian. Oh pemurnian Tuhan. Nah kalau pemurnian ya udah deh, hancur-hancuran kita berdua. Namanya pemurnian toh, terima aja. Di situ melegakan sekali, melegakan sekali. Sudah. Intinya kalau ada di sini berarti selamatkan ya. Dan saudara, zaman gawat-gawat itu cuma 2 di kamar mereka yang selamat. Salah satu sepupu saya juga. Ya, yang lain katanya tiap malam tidur sama mayat. Sama jenazah. Kenapa? Karena mereka berusaha keluarin surat yang sudah resmi bahwa ini memang COVID. Karena tahu kan peristiwa jenazah suka dirampas, dibilang bukan COVID.
Nah, kira-kira seperti itu. Nah, udah. Suami saya pulang tanggal 7 Januari, ya. Tanggal 8 kakak saya yang paling tua meninggal. Kami 9 bersaudara. Ya, paling tua meninggal. Ya, dia memang sudah komorbid ya karena ada cuci darah ya. Nah, tanggal 8 kira-kira tanggal 19 20-an ya, 13 hari kemudian lah ya. Adik saya satu-satunya laki-laki yang suka antar pakaian ke rumah sakit di tempat satpam, kira-kira seperti meninggal. Itu kena yang kedua kali, nggak bisa kuat lagi, udah meninggal. 5 hari kemudian adik saya di bawah 2 tahun dari saya, berurut dengan saya, meninggal. Aduh saudara, waktu adik saya itu meninggal, saya sedang Zoom. Tapi saya bilang ke mereka waktu saya terima telepon dari ICU, jangan ditutup ya, kita topang dalam doa, dengar nanti. Waduh, begitu dengarnya udah lewat. Saya masih bisa tutup ibadah, masih bisa doa berkat, tapi saya sadar-sadar kenapa di tempat tidur udah ganti baju. Rupanya saya sudah hilang kesadaran. Hilang kesadarannya itu, tapi duduk manis sambil ngomong cuma satu kalimat, ada apa ya? Ada apa ya? Jadi cuma ada apa ya, ada apa ya. Jadi mereka udah tahu ini udah gak bener. Jadi dituntunlah rupanya saya ke kamar, digantiin baju, di inilah. Begitu saya sadar, ini ada apa ya. Jadi masih ada apa ya, terus keluar ya. Oke, selesai itu ya sudah sadarlah. Kemudian besoknya karena saya merasa badan saya kurang enak, kram, langsung pergi ke rumah sakit, di scan semua, terus dokter bilang enggak ada apa-apa, sampai di mata itu semua supaya takutnya ada, enggak ada apa-apa. Terus dokter tanya memang ada apa, saya ceritain, dia bilang, ya kalau saya dengar juga, saya juga jadi begitu kali ya. Nah kata dokter, tapi karena ada kata enggak ada apa-apa, pulangnya saya bilang Tuhan sebenarnya ada apa? Wah itu cepat sekali ya, karena kamu menggenggam, ingat, karena kamu menggenggam adik kamu, kakak kamu, suami kamu, bahkan harta dan apapun itu bukan milik kamu. Ini kan tidak ada hak kita atas semuanya. Akulah pemiliknya. Kalau aku ambil suka-suka aku, kok kamu marah? Karena kamu genggam, maka kamu jadi begitu. Jangan ada yang digenggam. Nah sejak saat itu apapun yang terjadi ya benerlah. Jangan ada yang digenggam, bukan milik kita, suami, anak, orang tua, harta bukan milik kita. Diambil no problem. Selama kita masih hidup, yang ada pada kita harus dirawat sebaik-baiknya. Tapi sebagai manajer, bukan sebagai owner. Bukan itu. Bahkan panjang sekali ceritanya, seperti dikatakan begini. Lah udah berapa puluh tahun kan kakak saya meninggal 72. Ya. Adik saya 66 ya 63 ya 3 ya. Cuma dalam 23 hari itu, cuma dalam 23 hari 3 orang. Ya. Jadi di situ lah, kan udah puluhan tahun dengan kamu. Udah cukup dong kalau saya ambil saya punya. Oh iya ya. Dalam kesadaran itu hilang semua kekecewaan, semua kesedihan itu hilang sama sekali. Iya ya. Kita ini bego juga ya. Ya, kalau mesti sampai tidak sadar gara-gara peristiwa. Dan kan banyak orang yang mengalami sampai tidak sadar, sampai kolaps gara-gara peristiwa-peristiwa seperti ini kan. Tapi ternyata ketika Tuhan kasih itu ya, saya bagikan saudara tidak perlu terjadi seperti saya. Tetapi hari ini kita tahu bahwa ini nih, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak bisa menjadi muridku. Nah ada milik kita, semua milik Tuhan ya. Nah oke, kita kembali lagi ke topik kita, yaitu kekudusan tadi. Jadi ketika orang Israel masuk ke Mesir ya, ke Kanaan, menyeberang sungai Yordan sebelumnya, seluruh bangsa, karena seluruh bangsa akan masuk. Tapi yang menuntun Yosua secara pribadi. Jadi ini kita semua ini hamba Tuhan ya. Jangan dipikir cuma Pak Gembala, cuma ibu dan yang lain-lain yang jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Secara pribadi melangkah memasuki tahun ini, jagalah kekudusan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sini kehidupan. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain-lain itu tambahan. Asal ada dalam kerajaan Allah, tambahan itu dengan mudah. Dan kita akan manage itu dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi, semua bukan milik kita, tapi kita diminta Tuhan untuk mengelola semua. Ya oke, satu lagi ya, di perjanjian lama satu lagi. Ya kita buka kitab Daniel. Wah ini Daniel sama Yusuf
selagi saya masih kerja, ini jadi favorit sekali ketika saya masih kerja, ya. Daniel pasal yang pertama, saya langsung aja ke poinnya ya. Ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Mengapa najis? Tahu enggak santapan menjadi pelabur ini sebenarnya santapan raja. Jadi mereka itu tester lah ya. Ya, sebelum raja itu dihidangkan di meja raja, mereka diambil dulu. Jadi kalau ini ada yang racunin, ya mereka duluan ya yang kena ya. Nah, berjalannya waktu, ini orang-orang hebat dari Yehuda yang dibawa untuk menjadi budak di dalam Babel ya. Akhirnya mereka semua begitu dipercaya oleh kepala istana dan ternyata bagus semua. Sampai satu saat Daniel tahu bahwa makanan-makanan ini sudah dipersembahkan karena untuk raja ya. Dia berkata, sudah enggak usah, jangan aku menajiskan diri. Wah, ini kesempatan si kepala istana mau bawa pulang ke rumah. Wah, jatah-jatah enak kan nih. Tiap hari jatah-jatah enak, pagi siang sore malam raja makan, ya itu dibawa si kepala. Kemudian dia bilang, nanti kalau kamu enggak makan seperti ini gimana dong badan kamu? Dia berkata, tes 10 hari. Sudah tahu kan? Jadi cuma makan sayur sama minum air putih. Nah, saya hobi sekali memang seperti itu. Ya, makan sayur aja. Kalau udah ada sayur di rumah buat saya udah lebih dari cukup. Itu udah pasti. Udah enak sekali lah ya. Dan ternyata kan tetap sehat aja ya. Dengan cuma makan sayur dan ini minum air putih. Nah, sudah dikasih Tuhan. Daniel ketika di gua singa, dia enggak teriak-teriak. Aduh Tuhan, ngeri banget Tuhan. Aduh Tuhan, tolonglah. Enggak. Mengapa? Dia sudah memulai dengan tidak menajiskan diri. Dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara, itu pasti singa udah dibuat lapar dulu dong kasih makan. Apalagi orang dalam itu kan musuh semua. Mereka kan gak suka dengan Daniel karena jadi hebat. Jadi hebatnya kenapa? Karena tidak menajiskan diri. Jadi jangan berpikir saudara ketika kita bekerja supaya kita dapat jabatan, kita jilat-jilat atasan. Oh no, saya lama di perbankan. Ya, wakil saya suka bilang begini, Bu, Ibu store muka dong di pusat. Store muka? Aduh, kalau saya ke pusat saya lihat dong kepala-kepala cabangnya ada di sana lagi. Lah, kok store muka? Baru juga saya dengar. Saya bilang kalau di Alkitab yang saya diajari apa? Carilah wajah Tuhan, enggak cari wajah orang. Ini makanya ini jadi favorit sekali buat saya. Sehingga saudara, dulu saya pernah kasih kesaksian. Saya baru naik jabatan kepala cabang baru 1 bulan, udah ada surat geser. Baru 1 bulan kepala cabang, udah surat geser. Kemudian banyak orang telepon, Mei, kamu korupsi apa Mei? Baru naik udah disuruh turun. Sebenarnya nggak tahu saya soal korupsi, ya nggak ada. Tapi saya datang kepada Tuhan. Di Mazmur 37 bilang apa? Tinggallah di negeri dan berlakulah setia. Aku akan memunculkan hakmu seperti terang. Udah. 3 hari sebelum hari hanya saya dipanggil oleh owners. Owners itu kan keluarga Nur Salim. Ibu Ici manggil saya pribadi. Begitu dibuka pintu kamarnya dia langsung peluk saya. Meiti tetap di situ ya. Wah, saya bilang, Bu, saya ada surat nih direksi. Udah, surat urusan saya. Kamu, saya melihat bagaimana cara Tuhan membela. Cuma dengan cara apa? Tidak menajiskan diri. Di sana menajiskan diri bukan saya sok pergi-pergi dengan nasabah dengan laki-laki, enggak. Tapi kan ini 10%. Sampai teman-teman bilang, Mei, rumah kamu kok rumah-rumah susun terus Tanah Abang. Memang kenapa? Ambil dong Kelapa Gading. Hebat-hebat mereka semua. Saya pikir-pikir duit dari mana ya? Posisi sama, duit dari mana nih ya? Ya, karena saya tidak mengerti yang begitu. Dan memang ini kan karena ini Daniel itu jadi favorit sama Yusuf buat saya. Sampai sekarang anak saya suka bilang begini, aduh mama kalau aku ikut sama mama kok nak kompromi-kompromi ya mama ya. Aduh dek, kalau mama kompromi enggak begini kita hidup. Enggak tenang, enggak sehat. Ya, kenapa? Dimulai dengan jangan ya adik-adik ya. Jangan menajiskan diri. Jangan, dengan cara apapun jangan. Ini Daniel mengalaminya. Dia menjadi orang kedua raja. Sadrak, Mesak, Abednego mengalaminya. Tapi dimulai dengan apa? Jangan menajiskan diri. Itu aja. Ya, ada banyak hal.
sebagai keluarga jemaat, kalau kita tidak menajiskan diri, orang akan melihat kita dan mereka lihat, iya gereja mengajar seperti ini ya. Belum lagi orang seberang. Orang seberang berpikir orang Kristen itu bebas. Mereka tidak tahu semua ini. Yang bebas ya mereka yang cuma KTP Kristen, tapi kalau kita jangan, dan harus menampakkan kehidupan kita yang berkemenangan. Itu yang saya katakan tadi. Tahun berkat Tuhan itu dimulai dengan tidak menajiskan diri, dimulai dengan jaga kekudusan. Sebab dengan jaga kekudusan, kerajaan Allah itu sudah kita miliki. Di dalamnya semua tambahan ada. Jadi ketika orang melihat kita pasti berbeda dengan cara dunia. Kok ya mungkin kalau pengusaha kan harus bikin berapa untuk masuk kalau ada tender. Ya teman-teman dibikin, aduh saya mah udah hafal dulu waktu kerja. Ya, mau dapat kredit kan kadang-kadang orang enggak tahu bikin laporan keuangan, kan kita yang harus bikin. Terus teman-teman bikinnya, saya bilang, lah tadi interview enggak begitu, kenapa bagus banget nih data keuangannya? Ya udah deh. Aduh, saya bilang kamu tanggung jawab deh itu. Ya kan tanggung jawab itu kalau cuma ke manusia mah gampang. Sebagai orang percaya tanggung jawab kita. Setiap hari kita pulang, kalau sampai lakukan seperti itu enggak tidur seneng lah. Saya kalau pulang dari kerjaan, mama saya ada di rumah, saya ngobrol sama mama, saya dibantal di lantai. Tiba-tiba mama bilang, aduh Meiti, baru pulang ini udah tidur. Saya bilang, saya enggak pikir-pikir apa-apa, tidur aja. Mungkin banyak orang enggak bisa tidur kan, karena mikir ini kalau ketangkap gimana. Iya. Aduh kalau ketangkap bahaya sekali, tapi kalau orang percaya ketangkap lah bersyukurlah. Sebelum binasa kan, ada waktu kan sebelum binasa. Oke, mari kita masuk saja ke perjanjian baru. Untuk kita melihat, tadi kan udah dibilang di Matius pasal 5 ayat yang ke-8 dibilang yang suci hatinya bertemu Tuhan. Tapi saudara lebih parah lagi ketika dikatakan langsung oleh Petrus ya, 1 Petrus ya. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Nah, ayat yang saya baca dari ayat yang ke-14 dulu deh. Atau dari 13 ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi ini kadang-kadang orang konotasi kudus enggak selingkuh, bukan cuman itu. Ya, jaga pokoknya hati. Saya percaya bahwa setiap kemelesetan kita dalam hidup itu Roh Kudus kasih tahu. Ya kan? Cuma hati-hati, kadang-kadang Roh Kudus udah berteriak-teriak, lama-lama kitanya sudah tidak peka. Karena terus lagi bikin lagi, lama-lama pada point of no return. Poin itu apa? Kena di Matius pasal 7. Ya, ayat 22-23 kan dibilang lagi, Tuhan, aku sudah dalam nama Yesus. Tuhan terus tengok, enggak kenal kamu. Dan itu pada poin di mana sudah selesai, sudah akhir dari hidup dikatakan begitu. Jadi enggak bisa balik lagi untuk berubah, udah enggak bisa, udah pada titik terakhir. Itu paling bahaya dan saya paling takut di situ. Saudara kemarin pagi bangun tidur, terputar-putar. Vertigo, ya. Terus sudah lewat, saya ngomong ke anak saya, karena begitu kena begitu, saya udah duduk tenang, terus saya bilang, Gras, kamu ambil tensi, tolong tensi mama. Begitu ditensi cuma 70, jadi atasnya yang biasa mestinya 120 cuma 70, bawahnya 60 kalau nggak salah. Terus saya bilang begini, Mama pikir mama kena vertigo mimpi. Karena memang waktu saya mau tidur langsung mungkin ketiduran, tapi saya rasa ada vertigo gitu loh. Tapi kok bisa tidur bangun sampai pagi, kena pagi-pagi mau turun, mungkin terlalu cepat juga langsung mau turun dari tempat tidur kan. Jadi saya bilang begini, ini cuma kasih karunia mama bisa bangun, hidup. Karena kalau tensinya turun tidak ada orang tahu kan, hilang begitu aja kan. Terus saya bilang begini, enak juga ya Tuhan tidur-tidur begini enggak bangun seperti itu enak. Ya, jadi memang harus siap. Di situ terus keingat, memang harus siap, kapanpun juga harus siap. Ya, jangan tunggu seger-seger, tidur enggak bangun.
Dan itu kan mama saya 1 jam sebelum meninggal kena pecah pembuluh darah, cuman 1 jam. Jadi masih nyapu, masih semua dari pagi, sore-sorenya mau duduk, pusing. Saya mau kasih tidur, tapi saya pikir harus segera bawa ke rumah sakit, ya, karena ada ini ya. Begitu bawa, enggak sampai 1 jam selesai. Tapi adik mama saya baru habis layani jemaat, umur 80-an lebih, ya. Baru habis layani jemaat, dia bilang, mama capek, mama mau tidur. Dia masuk, udah enggak bangun. Enak sekali ya, enak sekali. Penatua di mana dulu saya masih kecil, begitu juga. Dia pulang habis pelayanan, masuk kamar, besoknya udah enggak bangun. Enak ya. Nah, saudara, jadi harus siap. Ya, di sini kan dikatakan ya, supaya hidupku sama. Nah, saya harus baca dulu ayat lanjutannya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara yang tidak kudus harus menguduskan diri. Masih ada waktu, masih hidup, masih ada waktu bagi kita. Ya, kaum muda, ya, yang orang-orang tua, yang bergaul di dalam kantor, di dalam bisnis dan semuanya. Ya, jaga mulut kita juga kalau berbicara. Hal-hal yang kita bicarakan yang sudah tidak perlu enggak. Kemudian ini juga, ini kan ramai juga. Yang kita tidak pasti forward dan yang tidak perlu enggak usah di forward. Ya. Kemudian jangan bikin tulisan-tulisan yang tidak perlu. Ya, kenapa enggak ambil satu ayat kirim ya ke orang ya, yang ayat itu menjadi rema bagi kita, itu kita kirim. Sebab untuk menjadi kudus itu bukan berusaha untuk hidup kudus. Nggak bisa itu dapat datang sendiri, nggak bisa. Kita harus mulai seleksi. Kalau mau tidur, dulu saya ya, kalau mau tidur suka ada pikiran besok mau bikin apa, atau ada pikiran, wah tadi pagi si A begini, bikin begini. Sekarang enggak. Saya belajar dengan cara apa? Saya kan tiap malam mengirimkan renungan singkat sekali. Waktu saya tidur, renungan itu yang saya tidur sambil saya ngomong, Tuhan, saya udah tulis renungannya seperti ini. Tapi ada lagi yang nanti ayat itu berbicara, iya sebenarnya ini masih bisa seperti ini, seperti ini. Sampai akhirnya saya udah di Hong Kong. Udah ketiduran sampai pagi, dan itu sudah menjadi gaya hidup mulai dari saya mengerti. Supaya kudus hidup, jadi tidak ada pikiran kemana-mana lagi. Nggak memikirkan apa-apa lagi, pokoknya ayat itu aja sampai tidur. Nah saudara, kan banyak kita harus bertemu dengan customer, harus bertemu dengan orang di dagang dan seluruhnya. Kemudian kita bilang, ya sudahlah aku jual rugi. Siapa sih yang jual barang rugi? Cuma kurang untungnya, ya bilang dong kurang untungnya. Iya, nah ini kan. Atau kita bilang, ya udah untungnya kita bagi-bagilah, Bapak saya turunin harga, untung kita bagi-bagi. Memang harus jaga, nanti kalau rugi nanti, ya kamu yang bilang rugi, ya rugilah. Ya mungkin dengan cara lain Tuhan akan hukum kita untuk memang bikin rugi lah. Nah hal-hal yang seperti ini saya bilang tidak mudah. Saya khotbahnya enak, tetapi untuk melakukannya tidak mudah. Tapi Tuhan minta seperti ini. Mengapa? Ini yang saya bilang, kenapa yang begini tidak kita uber. Kita bisa sampai lembur. Ya, semalam suntuk bisa lembur bikin proyek agar supaya goal besoknya. Kenapa ini tidak diuber? Karena kalau ini di Uber saudara, tidak perlu Uber tuh proyek sampai sebegitu. Mengapa? Begitu saudara Uber dengan Tuhan, hikmat Tuhan akan berbicara. Bikin proyeknya mudah sekali. Karena hikmat Tuhan yang berbicara bukan dengan otak kita sendiri. Sehingga hasilnya kembali lagi kan, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau lakukan apapun, semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada kita, semua miliknya. Tadi kan Lukas 14 ayat 33. Mau ikut Tuhan, lepaskan seluruh milik. Tapi semua yang kita lakukan, baik engkau makan, minum, lakukan apa saja, untuk kemuliaan Tuhan. Memang sudah harus dibalik paradigma berpikir kita. Kalau itu ada pada kita, gaya hidup kita setiap hari akan seperti itu. Lama-lama menjadi satu kebiasaan yang gak dipaksa, memang begitu udah enak kan yang seperti itu. Ya, oke, satu lagi ya sebelum ditutup ya. Udah jam 12 ya, memang harus sampai jam. Sorry, kalau enggak dikasih kode saya terus-terusan ya. Oke, saya tutup aja. Sebenarnya banyak sekali, nanti saudara baca. Surat-surat Rasul Paulus kepada setiap jemaat selalu berbicara tentang kekudusan. Ya, tanpa kekudusan dan seterusnya. Satu lagi dulu sebelum terakhir. Ini bagus juga nih. Nah, Ibrani. Ya, Ibrani pasal yang ke-12. Ya, ini sudah banyak saya sebut, jadi saya cuma sekedar bukalah ayat 14 ya. Ibrani 12 ayat 14-15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Bukan pemberian, harus dikejar. Harus dikejar. Yang muda-muda yang mau menikah, kejarlah kekudusan.
Itu luar biasa pernikahan kalau masuk dalam kekudusan. Ya, saya menikah bukan umur 17, bukan 27, bukan 37. Saya menikah umur 42. Tuh. Tanya aja dia tuh. Halo. Kekasihku. Ya, oke. Baru saya kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibu, saya juga enggak seperti yang ibu bilang, saya juga punya ini, punya itu. Oh, saudara, di luar sana Gunung Kawi juga ngasih kok. Iya kan? Gunung Kawi ngasih juga kok. Tapi jiwanya kemana? Ya, cuma 70-80 nih kita hidup. Selebihnya mau kemana? Pilihannya ada 2. Ikut Tuhan atau tidak. Nanti itu ayat terakhir saya. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Itu kan yang dibilang selalu, kalau ada kepahitan selesaikan. Selesai. Kami ini 9 bersaudara. 9 sebelah. Dan puji Tuhan, sebenarnya syukur ya. Orang tua tinggal 1, mam dari suami itu masih hidup 91 tahun. Masih bisa jalan, masih bisa pergi-pergi ya. Dan kedua keluarga orang-orang tua ini pekerja keras dulunya. Jadi anak-anak yang paling enak kan menerima warisan. Tapi udah inilah yang bikin berantem. Ini yang bikin berantem. Cuma saya bilang ayolah berdamailah. Mereka bilang terus kamu kalau saya dapat bagian kasihlah, kalau enggak ya sudahlah. Kamu kan mestinya yang tua untuk yang ini ya. Oke, apa yang harus saya bikin? Kamu yang atur, saya yang bikin. Saya yang tinggal tanda tangan. Coba tuh. Udah berantem lah. Ya, padahal Alkitab bilang itu tetap aja ada kepahitan. Sudah yang paling hebat, yang paling banyak, justru yang mau ambil yang paling banyak. Udah kebiasaan kan, hati-hati loh. Jadi akhirnya jadi serakah karena kebiasaan banyak. Begitu udah tua, udah mulai pensiun atau apa, cari dari mana? Cari lagi yang begitu-begitu, yang gak perlu. Dulu waktu muda, waktu hebat itu enggak dipusingin. Karena merasa lebih kan, ya udah mulai berkurang, itu yang dicari. Aduh saya bilang ampun deh. Makanya ini nih, jangan timbul akar kepahitan. Akhirnya pahit satu dengan yang lain. Sayangnya peninggalan yang baik justru membuat ini nih. Makanya jaga kekudusan untuk hal-hal seperti itu. Serahkan aja Tuhan bagaimana baiknya. Duduk dengan baik-baik bagaimana baiknya semua. Ngalah-ngalah aja, duduk baik-baik aja. Ya, oke, yang terakhir. Kita buka di Wahyu pasal yang ke 19 atau 21. Wahyu 21. Ya, ini ayat yang terakhir. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Perhatikan ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi itu Yerusalem, saudara boleh pergi kunjungi sekarang, tapi bukan itu. Bukan itu. Aduh kalau Yerusalem baru itu aku juga nak mau. Kalau saudara ke sana lelah. Kalau udah usia-usia agak tua dan ini, karena setiap situs tidak bisa pergi turun mobil masuk situs, bisa jalan jauh-jauh. Apalagi saudara mau naik Gunung Sinai, udah deh. Ya. Tetapi ini, aduh luar biasa saudara. Aduh, yang kita pakai ini malu banget. Malu, tembok. Ya, batu-batu permata, jalanan. Waduh, kita gantung, ada di sini, ya. Waduh, norak banget nih kita sekarang kalau perhatikan nanti ini Yerusalem baru turun. Tapi yang masuk ke sana cuma yang kudus. Karena itu kudus. Ingat, di sini sehebat apapun, sebaik apapun, cuma 70-80. Di sana tanpa batas usia, tak terhingga. Jadi lebih baik saat ada sekarang Uber tadi berusahalah, kejarlah kekudusan ya. Tidak punya hak milik tapi kelola semua dengan baik. Serahkan kepada Dia yang punya. Carilah dahulu kerajaan Allah ya. Sebab tahun ini di mana kita berpijak kudus. Kalau kita berpijak dalam kekudusan, ke depannya itu berkat Tuhan. Dan ingat, berkat Tuhan tidak hanya secara fisik-fisik yang kita mau, enggak. Kesehatan, hati yang penuh sukacita, berbagi dengan orang, menjangkau jiwa-jiwa. Itu kan tugas yang Yesus sudah peragakan bagi kita. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, betapa indahnya hidup di dalam Engkau. Ketika kami begitu melekat dengan dunia, memang berat Bapa untuk beralih, untuk merubah paradigma berpikir.
Tetapi kami harus paksakan diri kami. Karena kami ingat cuma 70-80 untuk apa? Tapi di sana di kerajaan kekal, Yerusalem yang kudus, hanya dibutuhkan orang-orang kudus. Dan oleh Roh Kudus kami mampu menjadi kudus. Karena Engkau sendiri Tuhan yang mau menolong, menopang hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami ingat firman Tuhan, tanpa kekudusan kami tidak bisa melihat Engkau. Bukan nanti, tetapi hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.